Aduh, luar biasa. Percaya nggak akan kemana-mana. Kita di sini sama pemirsa Kompas TV di studio dan juga dimanapun Anda berada. Wow. Aduh. Tapi nih Bu Bos, Ya, ini kan teman-teman dari Angkatan Laut benar. pasti ada yel-yelnya dong. Wah, Ya, iya betul benar. sekali, Kalau betul udah ada sekali. di tribun-tribun begini ada Ya. yel-yel. Lalu biasanya. merinding dong kalau ngelihat yel-yel mereka. Benar. Pasti. Benar Sering banget tuh gue liat karena di YouTube tuh udah merinding apalagi live ya kan. Apalagi live di YouTube aja bikin bulu kuduk langsung, wah gila, laki banget nih gitu. Wush. laki banget, ada yang cewek juga ngomong-ngomong gitu. Gimana langsung kalau kita panggil panggil aja pemimpinnya ya untuk memimpin yel-yel ya malam hari ini ya. Banget, aku juga. Apalagi ini kan Semangatnya. udah kurang lebih 2 tahun ini ya. Kemarin syuting Semarak Satria itu gak ada penontonnya. Apalagi sekarang ini udah perdana nih kita nih. Ada penonton Iya, di Bos, studio bener. Kompas TV ya kan. Dan tapi kita juga tetap harus mematuhi protokol kesehatan. Harus. ya kan? Jarak Harus. dan pakai masker. Bener, juga. iya kita semua juga sudah divaksin lengkap ya. Divaksin. Berapa kali? Ya. Aku 3 kali, kamu berapa kali? 17 kali waktu Oh, itu. banyak banget. Gara-gara di sini patah. Bu. Dari bayi kayaknya ya vaksinnya ya. Tapi tahu nggak bintang tamu dari mana Bu Bos? Nah, coba dari mana? Teman-teman dari TNI Angkatan Laut yang datang pada hari ini adalah Komando Lintas Laut Militeri. Benar banget kata Bang Rio tadi, jadi Bu Bos Geng. Jadi Komando Lintas Laut Militer atau Kolin Lamil ini adalah salah satu satuan yang berada di bawah langsung Kepala Staf Angkatan Laut dan dipimpin oleh seorang Panglima Kolin Lamil. Pinter-pinter ternyata ya. Pinter-pinter ternyata kalian. Udah ngapal 2 hari. Masih baca juga takut salah. Takut salah ya. Langsung aja ngobrol. Langsung aja tapi kalem. Masih ada waktu karena sebelumnya kita sambut dulu nih. Ada Laksamana Muda TNI Erwin S. Alde Dharma selaku Panglima Kolin Lamil. Tapi sebelumnya kita saksikan dulu profil singkat Kolin Lamil berikut ini. Nah, sikat. Usahakanlah agar kita menjadi bangsa pelaut kembali. Bangsa pelaut yang mempunyai armada militer. Sesuai Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2019, Kolin Lamil selaku Komando Utama Operasional bertugas menyelenggarakan operasi Angkutan Laut TNI dalam rangka operasi militer perang dan operasi militer selain perang serta bantuan angkutan laut sesuai dengan kebijakan Panglima TNI. Selaku Komando Utama Pembinaan, Kolin Lamil bertugas sebagai pembina tunggal Angkutan Laut Militer TNI, membina kemampuan sistem angkutan laut militer, membina potensi angkutan laut nasional guna kepentingan pertahanan dan keamanan negara di laut. Kemajuan Kolin Lamil saat ini adalah berkat pemikiran, jasa, dan bakti para panglima dari masa ke masa yang telah meletakkan kerangka dasar dan pembangunan secara berkesinambungan dalam mewujudkan Kolin Lamil yang lebih baik. Satyawira Jala Dharma, prajurit Kolin Lamil harus menjadi prajurit laut yang setia dalam pengabdian kepada negara dan bangsa. Iya, sudah Itu berada di dia. tengah-tengah kita. Laksamana Muda TNI Erwin S. Alde Dharma. Bapak Panglima, selamat malam Bapak. Sebelumnya Ate ada sulap dulu Oh iya, biasanya. idih. Iya, Oke. fokus siapa ya? Mic-nya bisa berubah jadi 2. Sulap macam apa sih? Kalau tanpa ini nggak kedengeran suara
Itu mah bukan Bapak sulap, Panglima kita. emang kamu udah siapin di dasar bangun Pontianak. Iya, apa kabar Bapak Panglima? Alhamdulillah baik. Waduh, sepertinya kelihatan ya Bapak nih selalu semangat gitu loh di setiap kesempatan. Insya Allah. Bapak, kita di sini pengen ngobrol-ngobrol, pastinya juga pemirsa Semarak Satria ini juga pengen tahu ya, kira-kira lebih dalam lagi, lebih detail lagi mengenai Colin Lamil nih Pak. Boleh cerita sedikit Pak kepada kita semua, tugas pokok Pak dan fungsinya dari keberadaan Komando Lintas Laut Militer bagi TNI Pak. Wow. Tugas pokok dan fungsi. Colin Lamil adalah singkatan dari Komando Lintas Laut Militer. Adalah salah satu dari sekian Kotama Binops atau Kotama Pembinaan dan Kotama Operasi yang ada di jajaran TNI, khususnya di jajaran TNI Angkatan Laut. Tugasnya sebetulnya cukup simpel, yaitu melaksanakan atau menyelenggarakan angkutan laut militer. Sesuai dengan namanya, lintas laut militer. Jadi kita melaksanakan angkutan laut militer. Kemudian kita juga bertugas untuk membina potensi angkutan laut nasional. Jadi angkutan laut itu tidak hanya ada di militer, tapi juga ada di institusi lain selain militer, yang mana potensi-potensi yang dimiliki itu kitalah yang melaksanakan pembinaannya guna kepentingan pertahanan dan keamanan negara di laut. Jadi potensi-potensi itu selama dalam masa damai seperti ini, Colin Lamil lah yang melaksanakan pembinaan sehingga pada saatnya nanti dibutuhkan mereka sudah siap untuk membantu kepentingan pertahanan dan keamanan negara. Tapi penasaran nih untuk Bapak sendiri ya, Bapak Panglima sendiri. Boleh diceritakan nggak Pak, bagaimana perjalanan karir Bapak di TNI Angkatan Laut hingga sampai saat ini menjabat sebagai Panglima Colin Lamil. Nah tuh, apa ada yang berkesan gitu, bisa diceritakan? Wah, panjang perjalanan hidup ini. Gak apa-apa Pak, kita live-nya 2 hari ya. Gak apa-apa Kayak- Pak. kayak lagu. Aman kok, kita tungguin. Nggak ada yang bosen kan nanti? Enggak, aman Pak. Iya, mana ada yang berani Pak sama Panglima Pak, kita mah nurut aja Pak. Oh, kalau yang ini saya yakin nggak berani. Di situ, yang di situ mungkin. Silakan Pak. Sebetulnya kalau ditanyakan perjalanan hidup saya, mungkin hampir dikatakan sama dengan perwira-perwira dari TNI Angkatan Laut yang lain. Kebetulan saya lulus dari pendidikan di Akademi Angkatan Laut itu di tahun 1991. Kemudian berbagai penugasan sudah saya alami juga, mulai dari di kapal, kemudian di staf di darat, di pangkalan, di lembaga pendidikan, bermacam-macam pendidikan termasuk pendidikan di dalam dan di luar negeri, sudah saya alami, sudah saya jalani, dan sampai dengan saat ini akhirnya saya dipercaya oleh pimpinan untuk memegang jabatan dan amanah sebagai Panglima Komando Lintas Laut Militer. Tapi sebetulnya kalau buat saya yang berkesan itu, yang paling berkesan dalam hidup saya selama perjalanan ini sebetulnya ada 2. Yang pertama, pada saat pertama kali saya mendaftar menjadi Angkatan Laut. Kebetulan almarhum bapak saya juga Angkatan Laut. Nah, pada saat saya mendaftar atau memberikan informasi lah, laporan kepada bapak saya bahwa saya akan berangkat ke Magelang untuk mengikuti pendidikan dasar, saya minta izin kepada almarhum, kepada beliau untuk surat tanda tangan persetujuan. Malah tidak boleh katanya. Nah, saya juga kaget kan, orang tua saya juga Angkatan Laut, saya mau mendaftar sebagai Angkatan Laut kok malah tidak boleh gitu. Tapi akhirnya beliau tanda tangan dengan catatan atau pesan, jangan sekali-sekali kamu menyesal dengan pilihanmu ini. Ya saya jalani pilihan itu dan ya syukur alhamdulillah pada saat apa istilahnya dulu wisuda jurid ya, wisuda jurid itu yang pertama kali mendatangi saya justru almarhum. Jadi bisa dikatakan ya itulah peristiwa yang cukup berkesan buat saya. Pada tahun 2018
saya mendapatkan anugerah pangkat bintang 1. Berarti 1 tingkat di atas kolonel. Saya tidak tahu, saya tidak melihat sendiri. Tapi gimana ya menceritakannya ya? Istilahnya setelah almarhum tidak ada, ibu saya yang bercerita bahwa pada saat saya mendapatkan amanah atau mendapatkan pangkat bintang 1 itu, bapak saya almarhum, ya istilahnya seperti pengumuman cerita kemana-mana ke teman-temannya yang menurut ibu saya itu tidak pernah dilaksanakan oleh almarhum bapak saya. Jadi, aduh jadi agak melo nih jadinya. Istilahnya ya saya cukup berbangga bisa memberikan rasa bangga itu kepada beliau, kepada almarhum. Jadi bisa dikatakan sosok ayah dari Bapak Panglima sendiri adalah sosok yang begitu menginspirasi Bapak ya. Sehingga Bapak bisa sampai di posisi seperti sekarang ini Pak. Sepertinya begitu. Sangat menginspirasi ya Pak ya. Suasana cukup haru sekali ya. Tapi kita juga pengen Pak Panglima tuh di sini happy juga. Happy. Kita punya kejutan juga nih untuk Bapak malam hari ini. Udah siap belum Pak buat kejutannya? Harus siap ya Pak ya. Waduh. Harusnya yang ngasih kejutannya cewek cantik Pak, cuman kita nggak ada. Jangan. Ya, Jangan. ini Untuk Rio aja kejutan ya Pak untuk ya. yang Bapak nganter. Panglima. Silakan. Ini maksudnya gimana? Bisa dibuka, Dibuka, isinya, Pak, silakan. isinya unek-unek Pak. Nggak, isinya hadiah untuk Pak Panglima. Apa ini? Wow. Kasih tunjuk. Bisa diceritakan Pak, ini maksudnya apa? Loh, saya dikasih surprise tapi saya yang ceritain. Karena biasanya kasih surprise ada nih kisah-kisahnya biasanya. Ini kalau dikatakan ini mungkin yang belum bisa melihat, ini ada miniatur Jeep Willys. Yang atas yang model kanvas, yang bawah yang open cup. Saya terus terang baru berusaha belajar tentang Jeep Willys ini karena sebetulnya ada satu yang lebih pakar lah mengenai Jeep Willys ini. Saya baru belajar, tapi yang kalau misalnya dibilang apa hubungannya surprise ini dengan saya, karena memang saat ini saya sedang hunting lah istilahnya. Saya sedang hunting mencari Jadi belum dapat ya Pak ya? mobil yang seperti ini. Belum dapat ya Pak ya? Jeep Willys tahun berapa Pak yang Bapak cari Pak? Biasa yang paling favorit itu tahun 1944. 1944. Cari teh, lumayan teh. Cari, tenang aja. Tenang. Jangan cuma Tapi cari nanti doang. Saya kasih harga 3 kali lipat. Beraninya sama Pak Bisnis Panglima. apapun. Ya. Oke Pak, untuk menikmati hasil maksimal, untuk menikmati sebuah kesenangan, kita harus mampu dan harus mau untuk bekerja ekstra, bekerja keras. Kita harus mampu untuk bisa melewati tantangan-tantangan yang ada. Kita juga harus pintar untuk bisa meraih peluang-peluang baik yang ada. Terima kasih sekali lagi, Terima boleh kasih, kita berikan Bapak tepuk tangan Panglima. dong untuk Bapak Panglima. Terima kasih untuk cerita inspiratifnya pada malam hari ini. Nah, teman kita mana nih? Ada mana nih? Bang Mana nih? Rio. Bu Coba. Bos, Ih, aku Yuk, di atas sini. ya. Aku di sini mau bagi-bagi hadiah Bu Bos. Wow, oke silakan. Siapa yang mau dapat hadiah? Sebelumnya saya mau mengingatkan pemirsa di rumah nih, jangan lupa pantau terus Instagram @semarak_kompas_tv dan ikuti kuisnya. Karena ada banyak sekali hadiah di situ, kamu juga bisa ikutan yel-yel challenge loh. Oke. Cek infonya lebih lanjut di Instagram kami ya. Siapa tahu kamu yang beruntung mendapatkan hadiah kece dari kami. Itu ngomong-ngomong tunggu sebentar. Itu Rionya mana sih? Nggak kelihatan mukanya. Nyaru, dia Nggak kelihatan nyaru. mukanya Nah. itu. Turunin dong biar kelihatan mukanya. Mana nih? Ininya. Bos, kelihatan nggak? Ya gitu, baca gitu. Nah, kalau begitu jangan kemana-mana deh. Karena setelah ini kita akan berbincang lagi dengan tokoh-tokoh inspiratif lainnya Bu Bos. Oke. Nah, makanya tetap di Semarak Satria. Semarak Indonesia.